Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Merauke hari ini. Selama 30 menit ke depan, bersama saya, Frankie Wahel, inilah Kompas TV Independen Terpercaya. Pemerintah baru saja meluncurkan Koperasi Merah Putih tak terkecuali di Merauke, Papua Selatan. Meski belum mengetahui seperti apa teknis operasi Koperasi Merah Putih, Bupati Merauke mengatakan Koperasi Merah Putih melibatkan semua elemen yang ada seperti kesehatan, bulog, telkom, dan perbankan untuk mendorong suksesnya pelaksanaan Koperasi Merah Putih. Menurutnya, saat ini hampir di 179 kampung sudah dilaksanakan musyawarah untuk pembentukan koperasi dan terus berproses hingga terbentuk akta pendirian untuk bisa beroperasi. Yosep menambahkan jika pada prinsipnya Koperasi Merah Putih sebagai upaya menjalankan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan tercermin dalam kegiatan koperasi, sehingga ini adalah salah satu bagian daripada roda perekonomian yang harus didorong. Untuk ke Jakarta untuk mendapatkan arahan, sehingga mungkin nanti setelah dari Jakarta kami akan datang. Tetapi prinsipnya bahwa Koperasi Merah Putih ini adalah bagaimana kita menjalankan amanat daripada Undang-Undang Dasar 45. Pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan tercermin dalam kegiatan koperasi itu sendiri, sehingga ini adalah salah satu bagian daripada roda perekonomian kita yang harus kita dorong. Sarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Dandim 1707 Merauke, Letkol Infantri Joni Nofriadi, selaku dan Satgas TMMD ke-125 Kodim 1707 Merauke, memberangkatkan 150 personel yang tergabung dalam Satgas TMMD ke-125 tahun 2025 di wilayah Kabupaten Merauke pada Kamis lalu. Letkol Infantri Joni Nofriadi menekankan kepada seluruh personil agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab serta menunjukkan pengabdian membangun di Kampung Kamnosari. Program TMMD diharapkan rampung dalam 1 bulan ke depan berjalan baik dan lancar sesuai apa yang diharapkan. Letkol Joni juga berpesan kepada seluruh personil agar selama melaksanakan TMMD tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun yang dapat merusak citra Kodim 1707 Merauke maupun Tentara Nasional Indonesia. Jadi tolong dilaksanakan dengan baik. Waktu kita gak lama, cuma sebulan, itu pun gak sampai sebulan. Ya, gak lama. Jadi kerjakan secepat mungkin, semakin cepat semakin bagus. Ya, tapi bukan asal-asalan. Usai dilakukan pengecekan personil, kemudian dilanjutkan pergeseran menuju lokasi TMMD ke-125 Kodim 1707 Merauke di Kampung Kamnosari, Distrik Jagebob, menggunakan kendaraan truk dengan waktu tempuh 2 jam. Di Kamnosari, sejumlah infrastruktur akan dibangun diantaranya pengaspalan jalan, pembuatan sumur bor, dan renovasi rumah. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Pemkab Merauke berupaya menekan angka HIV/AIDS di Merauke yang terus meningkat. Pemerintah Kabupaten Merauke merencanakan untuk melakukan tes VCT kepada seluruh ASN dan honorer. Pemeriksaan VCT dalam rangka untuk memantau prevalensi HIV di Kabupaten Merauke. Ya, kita berupaya supaya ke depan kita terus menekan angka prevalensi HIV/AIDS. Jadi kami sudah mengaktifkan kembali KPAD. Ya, mudah-mudahan dengan nanti ketua hariannya Ibu Wakil Bupati bisa berkoordinasi dengan stakeholder yang ada sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan baik yang misalnya di sekolah-sekolah maupun mungkin di lingkungan masjid, gereja, pesantren dan lain sebagainya, sehingga informasi ini bisa dibagikan kepada kita semua tentang bagaimana cara menanggulangi HIV/AIDS. Sementara Wakil Bupati Merauke Fauzon Nihaya menyebut rencana pemeriksaan yang dilakukan kepada seluruh ASN dan honorer tersebut sebagai upaya preventif yang dilakukan pemerintah daerah lewat Komisi Penanggulangan AIDS.
Upaya lain yang dilakukan Pemkad dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah maupun di lingkungan masjid, gereja, pesantren, dan lain sebagainya. Karena memang dari hari ke hari bukannya menurun, kita malah meningkat. Sekarang saat ini bisa mencapai di angka 91, dan itu juga ada beberapa dari ASN, kemudian juga dari yang lain gitu ya. Nah, sehingga kami pemerintah daerah memang berkepentingan bagaimana pencegahan itu harus kita lakukan terus. Ini kan soal edaran, ini kan bagian dari upaya yang harus kita lakukan untuk terus menekan KPA kita, AID kita gitu loh. Perilaku-perilaku yang mungkin menyimpang dan lain sebagainya untuk kalangan tertentu itu bisa dikendalikan. Sarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Averos merupakan sekolah sains di Kota Sorong, Papua Barat Daya yang saat ini dipilih oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi sebagai sekolah unggulan Garuda, di mana program ini untuk mempersiapkan generasi muda untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi unggulan di dunia. Saat ini SMA Averos tengah melakukan bimbingan persiapan bagi siswanya yang akan mengikuti beasiswa unggul Garuda. Dengan fokus pembelajaran bidang sains, teknologi, dan engineering dan matematika dengan menggunakan standar American Test. Kami karena melihat ya, mayoritas ya yang dibutuhkan itu adalah skor SAT dan IELTS ya. Makanya untuk sekarang kami fokus pada persiapan dua hal tersebut gitu. Jadi sudah pekan kedua ya. Sudah pekan kedua kami melakukan kelas persiapan dalam rangka mensupport anak-anak yang akan mengikuti beasiswa Unggul Garuda. Karena memang ini diarahkan kepada sains dan teknologi, makanya kami arahkan anak-anak untuk peminatan utamanya di bidang tersebut dulu. Gitu. Jadi fokus pada STEM, sains dan teknologi, sama engineering dan matematikanya. Pembinaan ini akan terus dilakukan selama 1 tahun ajaran, hingga para siswa benar-benar siap untuk melakukan serangkaian tes program beasiswa pada perguruan tinggi di sejumlah negara. Pihak sekolah berharap dengan adanya program ini, para siswa di Sorong, Papua Barat Daya memiliki kepercayaan diri agar dapat berpikir dan bersaing global. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Meski sempat dilarikan ke RSUD, korban bernama Andi Hasan dinyatakan meninggal dunia setelah mendapat luka tusukan dari orang tak dikenal. Sebelumnya, menurut keterangan salah satu saksi, korban saat itu sedang duduk di dalam rumah sebelum orang tak dikenal datang dan menusuk korban pada bagian dada dan pinggang, lalu pelaku melarikan diri. Saksi kemudian membawa korban menuju RSUD DKI guna mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, pihak kepolisian setempat menyatakan motif dan pelaku masih dalam proses penyelidikan. Namun, Satgas Damai Kartens setelah mendalami adanya keterlibatan kelompok kriminal bersenjata dalam peristiwa tersebut. Pelaku diduga merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan Elkius Kobak. Pada hari Kamis malam, 24 Juli 2025, Satgas Operasi Damai Kartens merespon kasus pembunuhan terhadap warga sipil di distrik DKI Yaukimo, Papua Pegunungan. Korban atas nama Andi Hasan ditemukan meninggal dunia di kediamannya dengan sejumlah luka tusuk di tubuhnya. Berdasarkan pendalaman, pelaku diduga bagian dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan Elkius Kobak, sebagaimana diklaim melalui media sosial oleh pihak TPNPB OPM. Polri menegaskan, korban bukan anggota militer seperti yang diklaim, melainkan warga sipil. Pernyataan keliru yang beredar adalah bentuk provokasi yang sangat meresahkan masyarakat. Tim Liputan Kompas TV Yaukimo, Papua Pegunungan. Seorang warga sipil bernama Joni Hendra tewas ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Wandoga, Distrik Sukapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada Jumat siang. Kasatgas Humas Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, penembakan terjadi saat korban sedang melayani pembeli. Namun tiba-tiba pelaku mendekati korban dan langsung menembak korban menggunakan senjata api laras pendek.
Usai melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri ke arah perbukitan di atas kampung Wandoga. Korban sempat dilarikan ke Puskesmas Bilorai untuk mendapatkan perawatan. Namun nyawanya tak tertolong akibat luka tembak serius pada bagian dada. Pelaku penembakan diduga kuat dilakukan oleh Yonial Kobogah yang merupakan anggota KKB pimpinan Apen Kobogau yang sebelumnya terlibat dalam aksi penembakan di Bandar Bilorai Sugapa pada Kamis pagi. Pasca penembakan ini, tim gabungan dari Satgas Damai Kartens bersama personil Polres Intan Jaya dan personil TNI langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Telah terjadi aksi penembakan terhadap masyarakat sipil di kios Kampung Wandoga, Kabupaten Intan Jaya. Korban atas nama Joni Hendra meninggal dunia setelah ditembak pelaku berjarak sekitar kurang lebih 7 meter. Pelaku yang diduga kuat merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan Apen Kobogau. Langsung melarikan diri ke arah perbukitan Wandoga. Sementara itu, korban penembakan Joni Hendra sudah dievakuasi dari Intan Jaya menuju Timika pada Sabtu siang. Rencananya, Joni Hendra akan dipulangkan ke daerah asal di Toraja, Sulawesi Selatan untuk dimakamkan. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Intan Jaya, Papua Tengah. Video amatir ini memperlihatkan dua kelompok warga di kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan terlibat bentrok pada Jumat sore. Dua kelompok ini saling serang menggunakan batu, ketapel, serta panah di jembatan gantung Kabupaten Minimo, Distrik Wesaput, Kabupaten Jayawijaya. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, bentrok ini dipicu pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia pada Sabtu lalu. Pihak keluarga korban yang mencurigai kelompok suku lainnya lalu melakukan penyerangan sehingga kedua kelompok saling berbalas serangan. Untuk menghentikan bentrok, aparat kepolisian dari Polres Jayawijaya dikerahkan ke lokasi untuk menghentikan aksi saling serang. Bentrok berhasil dihentikan dan tidak ada korban dalam bentrok ini. Kabid Humas meminta kedua kelompok untuk menghentikan aksi bentrok. Pasalnya, 7 pelaku pengeroyokan sudah ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Jayawijaya. Dari peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa dan peristiwa ini dipicu adanya kasus pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang atas nama korban Punika Winda, dan dari peristiwa pidana tersebut telah diamankan 7 terduga pelaku yang sementara masih dalam proses penyelidikan. Pasca bentrok, ratusan personil Polres Jayawijaya disiagakan di lokasi untuk mencegah bentrok susulan. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayawijaya, Papua Pegunungan. Mobil angkutan pedalaman ini langsung mogok dan tidak bisa melanjutkan perjalanan lantaran sopir nekat menerobos sungai yang tengah meluap usai hujan deras melanda Kabupaten Seram bagian barat dalam sepekan terakhir. Akibatnya, sopir terpaksa harus merogoh kocek hingga 2 juta rupiah untuk menyewa alat derek atau jonder agar menarik mobilnya yang terjebak di sungai. Para sopir mengaku, jalan lintas Inamosol ini kondisinya rusak parah, tidak memiliki aspal, serta beberapa sungai belum punya jembatan, sehingga menjadi tantangan sehari-hari para sopir. Katong musim hujan begini, katong setengah mati, Pak. Katong lewat air, banjir, hujan, pokoknya risiko paling besar, Pak. Katong sudah jadi katong berjalan, ya kalau musim panas juga katong masih ada mendingan juga, coba kalau musim hujan itu risiko besar kayak macam yang katong alami kemarin dulu lalu. Oto dapat tarik dari musisi wajoner pak tarik oto. Kondisi ini juga dirasakan masyarakat setempat. Setiap musim penghujan tiba, mereka terpaksa harus beraktivitas melewati jalan rusak dengan kondisi medan yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan. Yahya Lating, Kompas TV Ambon, Maluku. Slop bangunan atas rumah Hendra roboh saat gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,7 terjadi di Kabupaten Poso. Padahal rumah itu baru diperbaiki sekitar 5 tahun lalu. Hendra dan keluarga pun memilih istirahat di luar rumah karena takut gempa susulan. Kalau kondisi keluarga ya sampai sekarang masih merasa takut.
masih kayak trauma lah begitu. Jadi sempat mengungsi Pak? Atau Iya, tetap di rumah? sempat mengungsi juga ke lokasi Tajowe, cuma karena kita sudah mulai agak kurang juga guncangan tadi malam, jadi kita tidur di luar, di pinggir jalan. Selain Hendra, ada 3 rumah lainnya di Desa Tokilo yang mengalami rusak berat. Sementara itu, Lini Riawaneka mulai khawatir tembok dapurnya roboh karena sudah tampak miring. Sama dengan warga lainnya, Lini Ria sudah mulai mengumpulkan barangnya sebagai bentuk mitigasi mandiri. Kaget, takut dan keluar di luar, semua anak-anak, mama, papa, keluar semua di luar. Jadi persiapan juga tadi malam ada berkas-berkas anak-anak di bawah. Cuma itu yang dengan tikar-tikar untuk di tempat pengungsian. Data dari Desa Tokilo ada 4 rumah rusak berat, 70 rumah rusak ringan. Ada 184 keluarga terdampak memilih mengungsi. Desa Tokilo menjadi tempat terdekat dengan epicentrum gempa bumi pada Kamis malam. Selain Desa Tokilo, ada Desa Tindoli dan Desa Tolambo, Kecamatan Pamona Tenggara, serta Desa Pindolo, Kecamatan Pamona Selatan terdampak gempa bumi. Pemerintah masih melakukan asesmen data korban gempa di 4 desa itu. Aldrin Talara, Kompas TV Poso, Sulawesi Tengah. Suasana halaman Masjid Raya Al-Aqsa Merauke pada Kamis sore kemarin tampak ramai oleh warga yang datang mengikuti program gerakan pangan murah. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Bulog dan Kodim 1707 Merauke. Selain beras, disediakan juga gula dan minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Harga beras kisaran 60-70 ribu per 5 kilo. Selain beras, disediakan juga gula dan minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Pihak penyelenggara pun menyiapkan sistem dengan membatasi pembelian bagi setiap orangnya. Wah, ini sangat senang sekali. Ya, pesan saya sebagai Komandan Kodim yang memanfaatkan ini momentum yang baik ya untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, pemerintah sudah berusaha, pemerintah sudah mengupayakan agar masyarakat ini bisa sejahtera, masyarakat ini bisa melaksanakan kehidupannya seperti biasa. Letkol Infantri Joni Nofriandi, Komandan Kodim 1707 Merauke mengatakan senang sekali dengan antusias masyarakat dan berpesan agar momen ini dapat dimanfaatkan karena pemerintah telah berusaha dan mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Meski harga cabai di pasar Merauke mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir, pedagang makanan memilih untuk tetap menggunakan cabai seperti biasa. Demi menjaga cita rasa masakan, mereka rela menekan keuntungan. Yeti, seorang pemilik warung makan, mengatakan merasakan dampak dari kenaikan harga cabai saat ini. Biasanya ia membeli cabai seharga 80-100 ribu rupiah per kilogram. Namun sekarang harga cabai mencapai 130 ribu hingga 150 ribu rupiah per kilogramnya. Masih terasa banget sih, yang biasanya saya beli cabenya mungkin sekilo, bukan mungkin ya, sekilo 100, biasanya paling mahal tuh 180, itu sekarang saya harus 130, 140, malah kemarin itu sempat sampai 150, 160 gitu. Kalau untuk sementara ini tidak, masih bisa bertahan. Dia juga menambahkan lebih memilih kualitas daripada kuantitas. Seperti makanan yang dijualnya wajib fresh dan menggunakan jangka waktu 8 jam untuk beberapa jenis masakan yang dimasaknya. Harapannya, harga cabai dapat segera normal kembali, sehingga para pedagang dapat memperoleh keuntungan yang sesuai. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Wajah bahagia tampak dari raut wajah warga distrik Serambakon dan distrik Oskop, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Pasalnya, jembatan yang menghubungkan ibu kota Oksibil dengan kedua distrik itu akhirnya kembali berfungsi dan digunakan setelah diperbaiki oleh prajurit TNI dari Yonif 751 Vira Jaya Sakti. 3 jembatan ini sebelumnya sengaja dirusak oleh kelompok organisasi Papua Merdeka 1 tahun yang lalu, sehingga menyebabkan warga distrik Serambakon dan distrik Oskop terisolir dan tak pernah mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, serta masyarakat kesulitan beraktivitas keluar.
Untuk memperbaiki 3 jembatan ini, puluhan personil Yonif 751 Virajaya Sakti dengan peralatan seadanya berupaya memperbaiki jembatan dengan mengangkat balok, menyambung rangka, dan memperkuat struktur agar jembatan layak digunakan. Kurang lebih 2 pekan dikerjakan, 3 jembatan penghubung ini akhirnya rampung dan bisa dilalui oleh kendaraan dari kota Oksibil dan sebaliknya. Warga sekitar menyambut positif perbaikan jembatan ini dengan penuh rasa syukur. Beberapa warga tak lupa menyampaikan apresiasi atas kerja keras TNI yang tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga solusi nyata bagi kehidupan warga. Cuma ya bersyukurlah. Bersyukur. Setidaknya mobil bisa kembali aktif normal lagi ke atas. Satgas Yonif 751 Virajaya Sakti juga berkomitmen hadir di garda terdepan demi menjaga stabilitas, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat Papua. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Merauke edisi hari ini. Saya Frankie Wohel, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Saksikan terus Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.